Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan kepada diri saya sendiri macam-macam grants. Bener gak nyebutin itu? Kayak grants saya. Nah, di sini ada 3 ya grants ya. Pertama matching, block grants, terus conditional, block grants. Matching grants ini adalah, kalau di sini artinya which ties the amount of funds transferred to the community to the amount of spending it currently allocate to public goods. Jadi kalau istilahnya ntar ada one to one nih. Ilustrasi kasarnya kayak gini. Misalnya kita nganggarin maksimal buat pendidikan 100. Ntar pemerintah pusat bakal ngasih sejumlah yang sama yang dianggarkan oleh Pemda sebesar yang ini juga 100. Jadi pemerintah pusat bakal ngasih 100. Jadi kita punya total buat anggaran maksimal pendidikan 200 kayak gitu. Nah, kalau block grants itu nggak ada aturannya nih, mandat gimana harus gitulah dialokasikan. Kalau ini fixed amount of money with a mandate, that is pokoknya itu ada mandat, tapi ya ada mandat lah. Ntar lah kita lihat bedanya, susah kalau dari pengertian doang mah. Ya. Nah, pertama nih, ini ada budget line dari sebuah Pemda, harta tahta Pemda. Itu sebesar, dia bisa yang lain-lain sebesar 1.000 atau pendidikan sebesar 1.000 maksimalnya ya. Jadi dalam garis ini bisa milih nih mau gimana alokasiinnya. Rasionya 1. Nah, terus dia lebih milih, ini saya abaikan aja ya thousandnya biar nggak pusing. Pokoknya voters di kotanya itu, si penduduknya milih seimbang nih harusnya, private sama pendidikannya 500-500. Nah, di sini utilitasnya ada di sini nih, utilitas maksimal, indifference curve ada di sini, kepuasan nih, kok merah juga nih. Ini awal-awal ya. Terus kita ke matching grant nih. Nah, di sini ada istilahnya one to one, yang rasionya 1:1. Jadi ini maksimal tadi 1.000 kan ya. Nah, terus sisa 1.000-nya lagi 1:1 tuh, 1:1 dikasih sama pemerintah pusat 1.000-nya lagi. Jadi anggaran maksimal dari pendidikan adalah 2.000. Nah, terus bakal ada inilah educational spending di sini. Saya juga lupa sih pengertian income sama substitution effect, tapi pokoknya gitulah. Kita kan punya duit lebih banyak nih, 2.000 sekarang. Ya bakal naik dong jadinya buat mengeluarkan duitnya. Awalnya kan di sini nih 500-500. Nah, terus dampaknya yang lain adalah kurva indifference-nya juga bakal naik, jadi bakal lebih puas lah. Nah, gitu kalau ini matching grant ya sekarang. Nah, City-nya cuma ngebayar. Nah, ini matching grant 1:1. Pemdanya cuma ngebayar setengahnya, cuma ngebayar 375.000. Sisanya ditanggulangi sama pemerintah, makanya total 750.000. Pokoknya 1:1 lah intinya, kayak gitu. Total spending on both education and private goods bakal ningkat nih. Awalnya kan 500-500 nih. Nah, sekarang private-nya jadi 625, 750. Ini kalau nggak salah ya, penerapan Indonesia itu DAK. Dia tuh ada fungsi tertentunya kalau matching grant-nya. Saya juga lupa sih, koreksi aja kalau salah. DAK ada tujuan tertentunya lah istilahnya gitu. Yaitu di sini kalau matching grant itu fokusnya ke pendidikan, kalau di sini contohnya gitu.
Nah, di sini ada contoh. Gimana ya hapusnya? Dan dulu lah. Nah, sini pemerintah ngasih block grant nih sebesar 375. Salah, malah balik. 750.000 dapat tambahan. Bebas nih digunain untuk apa? Di sini dibagi jadi 2 lah. 1375 tambahannya dibagi rata antara private spending dan education spending. Kita clear aja dulu ya biar nggak pusing. Gimana sih baliknya? Oh ini. Sorry. Ini cepetin aja di sini nih. Langsung ke detik 30 ke depan. Gila. Ini matching grant. Sekarang ke block grant. Block grant tadi dikasih duit cuma-cuma lah istilahnya. Kayaknya sih dana alokasi umum ya kalau block grant kayaknya. Kalau yang jago PPKN semester lalu boleh komen di bawah. Nah, imagine instead that city was given an identical amount 375 block grant. Nah, price ratio-nya tetap nih 375, nambahnya masing-masing ke private 375, ke education 375 juga. Nah, masih bisa konsum. Tadi kan buat yang ini 750 ya maksimalnya buat yang matching grant. Pokoknya titik yang inilah titik yang paling asiknya 750. Nah, City masih bisa konsum 750. Nah, tapi block grant ini memungkinkan kita untuk milih alokasi yang lebih bagus lagi nih di titik ini, dimana indifference curve-nya lebih tinggi daripada yang kedua. Tapi dana pendidikannya di sini lebih rendah sih dibanding yang tadi gitu. Tapi rakyatnya lebih puas lah di sini, istilahnya gitu. Nah, kalau conditional block grant, such a grant might mandate that city can spend receive up to 375.000. Nah, jadi pokoknya ada batasan tertentu lah gitu. Gini grafiknya masih. Nah gitu, jadi batasan kalau sampai 375 ya gitulah pokoknya. Kok gue bingung sendiri. Nah, pada saat dia tuh dikasih batasan tuh 375 awalnya. 375. Nah, pada saat lewat batasnya dia bertindak sebagai block grant. Bebas mau ngapain lah istilahnya. Nah, kalau yang sebelum 375 ya batasnya cuma di 1000 aja nih. Pokoknya gitu. Gitu sih pahamnya gue. Jadi rangkumannya kalau kasarnya tadi matching itu ada tambahan 1 to 1. Pemerintah pusat bakal nambahin. Kalau blok bebas, tapi biasanya tetap 1:1. Line-nya itu ada budget line. Nah, kalau conditional ya, dia ngasih mandat kayak tadi waktu saya 375. Kalau lewat dari itu udah bebas. Tindakannya sama kayak
blockchain jadinya kalau di atas 375. Gitu sih. Kalau ada koreksi-koreksi dikit boleh lah disampaikan di komen. Terima kasih.